يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء الصالحين المصنفين المخلصين وصل إلى مصنف شرح نصائح العباد الإمام الشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتني نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبوي أحمد خضري بن رملي ثم إلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاءوا لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji ilmu-ilmu agama yang nanti ini mempunyai dampak, mempunyai efek tidak hanya bagi kehidupan kita di dunia tapi terpenting untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Kita kembali akan mengkaji kitab Syarah Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Kita sudah sampai makalah yang ke-13 halaman 11. Halaman ke-11 baris ke-7. Halaman 11 baris ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين والمقالة الثالثة عشرة مقالة yang ke-13 Anil Hasan Al-Basri radhiyallahu an dari seorang ulama besar, gurunya para ulama besar namanya Imam Hasan Al-Basri. Beliau ini termasuk tabi'in, ulama besar. Jadi kalau kita mengkaji sanad akidah, ya ilmu-ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah nih nanti ya, di generasi tabi'in ini ada Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Wa huwa min akabirit tabi'in. Imam Hasan Al-Basri itu adalah termasuk ulama tabi'in besar, tabi'in yang agung. Ya, jadi kalau generasi yang pernah ketemu sama Nabi itu disebut dengan sahabat. Jadi pengertiannya sahabat itu adalah orang beriman, orang Islam yang pernah berjumpa dengan Nabi. Itu namanya sahabat. Kalau gak pernah ketemu Nabi tapi dia pernah ketemu sahabat, itu namanya tabi'in ya.
Dia pernah ketemu sama sahabat tapi belum pernah, gak sempet ya. Atau orang menangi, tidak menangi. Belum lahir, belum ketemu sama Kanjeng Nabi. Nah, itu namanya tabi'in. Nah, jadi muridnya Rasulullah itu namanya sahabat, muridnya sahabat namanya tabi'in. Muridnya tabi'in itu namanya tabi'ut tabi'in. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini adalah min akabirit tabi'in, termasuk tabi'in besar, ulama top. Apa katanya beliau? Man la adaba lahu, siapa orang yang tidak mempunyai adab. Adab yang mana ini? Ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi, adab kepada Allah dan adab kepada makhluk. Ya. Adab kepada Allah ya dimulai dengan apa? Husnudzon kepada Allah. Adab kepada Allah yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Adab kepada Allah yang mencintai Allah. Niku adab kepada Allah. Adab kepada makhluk. Ini banyak kita pelajari tapi nggak tahu kita praktekkan apa tidak. Ya, kemarin waktu kita puasa kita ijazahan salah satunya hadis tentang hadis apa? Al-musalsal bil awwaliyah. Kenapa hadisnya irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Nah, semua yang ada di bumi kamu sayangi, nanti yang di langit juga akan menyayangi. Ya, apalagi di sini disebut adab kepada makhluk. Makhluk itu bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada orang Islam tok. Ya, kepada alam itu juga ada adabnya. Kalau kita tidak beradab terhadap alam, ya pohon ditebang. Nah, nanti seperti yang terjadi di Aceh. Di atas gunung itu banyak pohon ditebang, ditumpuk. Begitu hujan longsor, akhirnya pohon-pohonnya ke bawah, kena rumah, hancur semua. Nah, itu kenapa? Karena dia tidak beradab kepada alam. Nah, apalagi kita di muka bumi ini adalah khalifah fil ard. Khalifah itu kudune yang menjaga bumi. Niku manusia. Barang siapa yang tidak punya adab kepada Allah dan kepada makhluk, la ilma lahu, hakikatnya dia itu tidak mempunyai pengetahuan alias goblok. Ya, dia tidak punya ilmu yu'taddu bihi, yang diulang-ulang. Nah, kita ini ngaji niki, Pak, ya salah satunya adalah paling tidak supaya kita ngerti adab. Abah saya itu, almarhum abah saya itu waktu saya mondok itu dipeseni, dan pesan ini saya ingat betul. Pesan ini juga saya sampaikan kepada ponakan saya ketika mondok, si Falah nih. Ya, pesannya abah saya itu, orang mondok niku itu tujuannya 3. Pertama, untuk mencari ilmu. Nah niki. Yang kedua, untuk belajar adab tata krama, tentang akhlak adab. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan barokah dari guru. Nah niku. Itu pesannya abah saya. Jadi kalau mondok ya itu. Kenapa kok harus tujuannya mencari ilmu? Ya ini kunci. Wong kita Nabi Adam itu dulu ya dibanggakan oleh Allah di depan malaikat itu. Kenapa? Karena Nabi Adam diinstal dengan ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka kita anak turunnya juga ya harus diinstal dengan pengetahuan. Nah, ini kita sekarang ini sedang proses instalasi ngaji loh. Ngaji kitab Nasaihul Ibad ini diantaranya. Ini adalah proses instalasi supaya dalam jiwa kita, dalam diri kita itu ada ilmu. Nanti ilmunya mau dipakai atau enggak itu terserah sampean. Kalau dipakai ya berarti manfaat. Ya. Koruptor niku
Itu orang berilmu, Pak. Tapi ilmunya nggak dipakai, maka akhirnya apa yang dilakukan? Korupsi. La adaba lahu. Maka mereka tidak punya adab. Hakikatnya ya tidak berpendidikan, tidak punya ilmu. Itu katanya Imam Hasan Al-Basri. Yang kedua, kata beliau, waman la sabra lahu, siapa yang tidak mempunyai kesabaran, siapa yang tidak punya kesabaran, ala tahammulil balaya, pertama sabar menerima bala, menerima ujian. Siapa orang yang tidak punya kesabaran dalam menerima ujian, ini juga sering saya sampaikan, dunia yang kita tempati ini itu tempatnya ujian. Kita semua yang hadir di sini pasti pernah menerima ujian. Ujian itu gak enak, tapi mau tidak mau harus kita hadapi. Ujian ekonomi, ya, ujian apa? Punya tetangga yang gak enak, ujian punya anak yang nakalnya luar biasa, itu semuanya gak enak. Tapi mau gak mau harus kita hadapi. Nah, salah satu alat atau salah satu sikap untuk menghadapi ujian yang gak enak, ya mesti harus sabar. Ini siapa orang yang tidak punya kesabaran, pertama sabar dalam menerima ya ujian balaya, yang kedua wa'adzal khalqi, ya, tidak punya kesabaran dari perbuatan jeleknya makhluk. Kan kita pasti pernah menerima sikap yang tidak mengenakan dari makhluk, dari orang lah. Ya, dirasani orang, dipelukutui sama orang, dibohongi sama orang, ditipu sama orang, disakiti sama orang. Nah, maka juga harus sabar. Lo sabar itu bukan terima begitu, Pak. Sabar itu tidak pertahanan pertama. Bukan berarti kita ditunjuk kemudian sabar, orang boten niku lek kalau kita ditonjokin orang kok gak salah ditonjokin terus-terusan, ya bukan sabar itu namanya goblok. Dipukuli sama orang kok itu. Ya, jadi sabar itu apa? Pertahanan pertama. Nah, pertahanan yang pertama. Maka kita dengan elegan dilaporkan polisi, apalah. Jangan dibalas berkali-kali lipat. Yang ketiga, wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi. Sabar atas beratnya menjauhi maksiat. Barang siapa yang tidak mempunyai kesabaran, sabar salah satunya adalah sabar dari beratnya menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat itu berat. Lagi susah secara ekonomi, duit lagi kesusahan, ya, tiba-tiba nemu ada uang yang kita tahu itu bukan uang kita di depan kita 1 juta, itu mikir-mikir ya. Padahal kita tahu hukumnya, ini nggak boleh. Tapi kalau orang tidak punya ini, itu maksiat kalau kita ambil. Tapi kalau semua dilakukan, bahaya. Nah, untuk menghadapi itu perlu kesabaran. Saya pernah punya teman, Pak. Ini sering saya ceritakan juga ya. Teman saya ini ya karena faktor lingkungan sejak kecil, intinya dia agak gemulai. Laki-laki nih, Pak. Sejak kecil ini laki-laki agak gemulai. Sampai besar. Akhirnya dia orientasinya sudah gak benar. Dia nggak suka sama perempuan, sukanya sama laki-laki. Ya sudah dimulai kayak gitu. Nah, dia termasuk dekat sama saya. Kalau curhat itu sama saya.
Nah, di antara curhatnya sambil nangis-nangis dia nih. Kalau saya tidak punya iman, katanya gitu loh. Saya mungkin akan ke pinggir jalan menawarkan diri saya karena saya nggak kuat menerima beban semacam itu. Makanya kalau kita ketemu sama orang-orang kayak gitu tuh Pak, yo ojo dielek, jangan diejek, bencong lah, banci lah gitu. Ya sebisanya bagaimana caranya supaya itu. Ya akhirnya teman saya itu ya berubah. Saya ini laki-laki sekali itu punya anak. Itu ujian perasaan bagi dia dan itu berat. Kemarin juga di Singapura nih kulo. Ya. Ada orang yang terjebak melakukan maksiat. Kemudian dia menyesal. Saking tertekannya dengan perbuatan tersebut, ya, akhirnya ya rojo-rojo gak bener psikologisnya nih. Jadi kalau ngomong itu diulang-ulang terus sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali. Ngomong apapun diulang 5 kali, 6 kali. Yaitu karena mungkin bagi kita, alah gitu tok aja kok. Nah, mungkin gitu. Karena kita tidak merasakan. Nah, jadi menjauhi maksiat itu kadang bagi beberapa orang ini berat. Maka butuh kesabaran. Wa ala ada'il faraid, dan sabar dalam melaksanakan hal-hal fardu, faraid. Ya. Menjalankan perintahnya Allah itu butuh kesabaran. Nah, katanya Imam Hasan Al-Basri, man la sabra lahu, siapa orang yang tidak punya kesabaran untuk 4 hal yang tadi niku, la dina lahu, maka hakikatnya dia tidak punya agama. Ya agama itu ngaturiku mau kabeh. Ya. Perintahnya Allah dia enggak sabar melakukan, enggak dilaksanakan. Terabas mawon. Maksiat tidak dia jauhi, diterabas saja. Ya, ada ujian dia ngamuk loh. Ya berarti lek koyo ngono, kalau kayak gitu ya berarti dia enggak punya agama, enggak punya pegangan dia. Dia tidak punya pegangan. Nah, katanya Imam Hasan Basri gitu. Siapa orang yang tidak sabar, maka hakikatnya dia tidak punya agama. Sabar itu katanya Rasulullah letaknya pada pukulan yang pertama. Jadi ketika kita ditimpa hal yang tidak mengenakkan atau apapun lah ya, kapan kita harus sabar? Ya saat pertama kali ini. Jangan setelah kita marah-marah, piring habis 10, ya, lemarinya habis dibanting, kemudian dia bilang sabar, aku sabar, iku kudu sabar, piring mau pecah kabeh kok sabar. Ya. Sabar itu letaknya pada pukulan yang pertama. Nah, sabar ini harus dimiliki oleh semua orang. Makanya dalam surah Al-Asr itu nggih, Allah bersumpah semua manusia kita nih gitu pasti berada dalam kerugian karena Allah memulainya dengan kata sumpah, qasam wal 'asr. Kemudian ada huruf takkid inna. Kemudian ada huruf lam lafi. Itu huruf takkid, penekanan, tenanan. Manusia pasti berada dalam kerugian kecuali salah satunya adalah watawasau bis sabr. Kalau manusia tersebut saling berwasiat, saling mengingatkan untuk sabar. Jadi penting nih. Yu'taddu bihi, yang diulang-ulang. Wa man la wara'a lahu, dan barang siapa yang tidak punya sikap wara' anil maharim wasyubhat, dari perkara haram ataupun syubhat. Apa haram, apa syubhat? Kata Rasulullah, innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa umurun bainahuma mutasyabihat
wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kok ada antara hal ini haram atau halal ini? Itu namanya syubhat. Bagaimana sikap menyikapi syubhat? Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa orang yang jatuh terhadap perkara syubhat, wis itu auto gampang masuk ke perkara haram. Nah, bagaimana kita ngukur ini syubhat atau tidak? Ketika ada sesuatu kita lakukan kita bingung, ini halal apa haram? Iki nah gitu, wis mendingan enggak usah dilakukan. Nah, khawatir itu perkara syubhat. Nah niku. Ya jadi wara itu ya menjauhi perkara yang syubhat. Siapa orang yang tidak punya sifat wara, wis ngerti haram terabas saja. Wis ngerti ki syubhat terabas saja. La zulfa lahu, maka orang tersebut tidak punya pangkat, gak punya derajat, cemen, nah ya, gak jagoan terhadap hal-hal subhat dan perkara haram, dia tidak bisa meninggalkan. Maka orang tersebut levelnya level rendah, tidak punya pangkat. Maksudnya la martabata lahu wa indallah. Dia tidak punya martabat di sisi Allah, gak dianggap sama Allah, gak ada levelnya, level-level kerucu. Kenapa? Karena tidak wara. Wala qurbata lahu minallahi ta'ala, dan dia tidak punya kedekatan. Kita kan kepada Allah, kita sering takorrub itu mendekat kepada Allah. Dia mau mendekat takorrub kepada Allah, tapi kok perkara subhat, perkara haram dia terabas saja. La qurbata lahu minallah, la qurbata lahu minallahi ta'ala. Dia tidak punya kedekatan, cuma ngaku-ngaku tok. Ya, dia tidak punya kedekatan kepada Allah. Nanti gua. Siapa yang tidak punya adab, maka dia tidak punya ilmu. Siapa orang yang tidak punya sabar, maka hakikatnya dia tidak punya agama. Siapa yang dia tidak wara, maka dia tidak punya pangkat. Itu katanya Imam Hasan Al-Basri. Wal maqalatur rabi'atu asyarah, maqalah yang ke-14. Ruwiya anna rajulan min Bani Israel, diriwayatkan pernah suatu saat seorang laki-laki dari Bani Israel. Siapa Bani Israel? Anak turunnya Nabi Ishak. Nah, sekarang sebagian ya Israel nih, Israel. Ada 12 suku. 10 suku hilang, tinggal 2, tapi lagi dicari-cari. Pernah suatu saat seorang laki-laki dari Bani Israel kharaja ila talabil ilmi, dia keluar untuk mencari ilmu, untuk mondok, untuk sekolah, pergi ke madrasah mencari guru. Fabalagha dzalika nabiyahum, maka kemudian dia nyampe kepada seorang nabinya Bani Israel. Ya, jadi Israel itu kalau kita sebut nama-namanya nabi itu kebanyakan memang dari Bani Israel, kebanyakan, enggak semuanya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud, ya, yang enggak terkenal, Nabi Daniel. Terus Nabi Muhammad banyak lah. Nah, itu kebanyakan ya Nabi Yahya, kebanyakan Bani Israel. Nah, ini ada orang
seseorang dari Bani Israel keluar mau nuntut ilmu, mencari guru, ketemu dengan salah satu nabinya Bani Israel alaihi salam. Faba'atha ilaihi fa'atahu alaihi salam. Maka kemudian dia mengutus anak tersebut, ya, kemudian orang tersebut mendatangi nabi tadi. Nabinya enggak disebut di sini. Nabi siapa ini? Faqala alaihi salam, maka kemudian nabi tersebut berkata lahu, kepada orang laki-laki tadi itu, ai lidzalika rajul, yaitu orang laki-laki tadi, ya fata, pemuda, wahai pemuda, inni u'idzuka, sungguh aku menasihati kamu. Wa'idhu ya'idhu, ya'idhuka, bukan ya'idhuka ya. Kalau ya'idhuka lah aku memintakan ampun kepada engkau, memintakan perlindungan kepada engkau. Ya'idhuka, a'idhuka. Jadi wa'idhu ya'idhu, jadi a'idhuka. Nanti jadi mau'idhah itu. Inni a'idhuka, aku menasehati kamu, pemuda, bithalathin khisalin, dengan 3 perkara. Ya, ini ada pemuda mencari ilmu, ketemu nabi. Nabinya kemudian memberikan nasihat dengan 3 perkara. Fiha ilmul awwalin wal akhirin. Di dalam 3 perkara ini itu ada ilmunya orang-orang dulu dan orang-orang yang akan mendatang. 3 hal ini. Maksudnya yakfika dzalika. 3 perkara ini cukup buat kamu, wahai pemuda. Apa itu? Yang pertama, ya, pesanin Nabi nih. Khafillahi fis sirri wal alaniyah. Khaf Allah, nah, fi'il amr ya. Karena sukun jadi khafillaha. Takutlah kamu kepada Allah fisirri wal alaniyah, dalam keadaan sir, rahasia, wal alaniyah, ataupun dalam keadaan terang-terangan. Sendirian di dalam kamar, gak ada orang, lampu dimatikan. Ya. Zaman sekarang bisa bermaksiat, dia pegang handphone, buka sembarangan. Kemudian dia bisa misalkan selingkuh, chatting lawan jenisnya. Wah, itu. Gak ada orang yang tahu dia dalam keadaan sir, tapi Allah tahu. Khafillah fi sirri. Takutlah kamu kepada Allah dalam keadaan sir, dalam keadaan rahasia. Walaupun gak ada orang, kamu takutlah sama Allah. Allah tahu. Gak izin lah. Orang kita dilihat sama orang aja malu kalau melakukan hal-hal yang nggak benar, dan ini Allah yang melihat, Allah yang tahu. Wal alaniyah, dan takutlah kamu kepada Allah dalam keadaan terang-terangan. Ya, walaupun dalam keadaan keramaian dan sebagainya, hendaknya kita takut kepada Allah. Maksudnya fi halil khafa anin nas wa fi halil zuhur indahum. Baik dalam keadaan tersembunyi dari manusia ataupun dalam keramaian, terang-terangan di sisi manusia. Sekarang itu maksiat ya bisa dilakukan di sembunyi-sembunyi, terang-terangan ya banyak lagi. Dibangga-banggakan lagi. Nah itu katanya Nabi Bani Israel ini dinasihati, pertama kamu tak nasihati, ya. Dan ini adalah ilmunya orang-orang dahulu dan akan mendatang, harus dipegang terus. Dan ini cukup bagi kita. Pertama, hendaknya kita takut kepada Allah dalam segala keadaan. Aina ma kuntum. Dalam dimanapun kamu berada.
Yang kedua, wa amsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkuruhum illa bi khair. La tadhkurhum illa bi khairin. Amsik lisanak, tahanlah lisanmu, tahanlah mulutmu. Mulut ini gak ada tulangnya, enak ngomong. Ngerasani orang itu enak. Anil khalqi la tadhkurhum illa bi khair. Jagalah, tahanlah lisanmu dari ngomongi makhluk orang lain. La tadhkurhum illa bi khair. Jangan menyebut mereka kecuali dengan hal-hal yang baik. Angel ini. Padahal kita sudah tahu nih. Ya, tapi susah. Tiada hari tanpa ngerasani. Nah, coba kita komitmen dalam hati wis. Kita coba praktekkan. Coba saya besok begitu bangun tidur komitmen sehari ini, ya Allah saya berusaha untuk tidak ngomongi orang. Iso apa ora ya? Ngerasani ghibah. Ghibah niku ngomongi orang yang seandainya orang tersebut tahu dia tidak akan suka. Nah, itu jenenge iki ghibah. Kalau ngomong kebaikan, ya bagus. Kan tadi ini illa bi khairin, kecuali ngomongin hal-hal yang baik. Jadi proporsional. Kama qalu dimai. Sebagaimana mereka berkata, man gharbalan nas nakhluhu. Siapa orang yang nyaring menungso, nakhluhu, maka mereka juga akan menyaring. Ya, dia menyaring, dicari kesalahan-kesalahannya, maka orang juga akan bersikap sama seperti itu. Gitu. Nah, kalau kita yang dirasani, maka bersyukurlah. Kalau kita yang dirasani, maka bersyukurlah. Kenapa? Karena setiap orang tersebut ngerasani, dia sedang mentransfer pahala untuk kita. Jadi memang Pak, lebih enak ngerasani orang daripada dirasani. Tapi hakikatnya lebih nikmat dirasani daripada ngerasani. Lebih enak digunjing sama orang daripada kita yang menggunjing. Lebih banyak orang ngomongin kita daripada kita ngomongin orang. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita menerima apa kita tahu diomongin orang ya seneng kok. Maka bersyukurlah dengan alhamdulillah aku sedang menerima pahala, ditransfer pahala. Tapi kalau sampean ngomongi orang, ngegunjing orang, ya sampean jangan mentransfer berarti. Tabungan ini sampean habis. Jadi amsik lisanak anil khalqi la tadhkurhum illa bi khair. Tahanlah lisanmu, tahanlah ucapanmu dari ngomongi makhluk, kecuali omongannya ini adalah omongan yang baik. Nah, ini nasihatnya Nabi, ya, ilmunya orang-orang sepuh, orang-orang dulu dan orang-orang mendatang, dan katanya yakfika, kalau kamu pakai ilmu ini cukup untuk kamu ini hidup di dunia ini cukup. Ini lagi ya. Yang ketiga, wanzur khubzaka alladzi ta'kuluhu, lihatlah rotimu. Nah, karena orang-orang sana kan makannya roti. Orang-orang Israel, orang-orang Arab, ya itu kan makannya roti. Kalau kita kan makannya nasi. Wanzur khubzaka, dan lihatlah rotimu, alladzi ta'kuluhu, yang kamu makan itu, yang mau kamu makan. Hatta yakun, sehingga ada roti tersebut, aidzalikal khubzu, yaitu maksudnya roti tersebut,
minal halal. Ini termasuk halal. Artinya apa? Perhatikan makananmu benar-benar. Ini makananmu dapat dari mana? Halal apa haram? Yang menentukan halal haram itu dari dua hal. Pertama zatnya, yang kedua sebabnya. Makan sapi yang disembelih dengan benar halal, tapi nyolong ya haram. Ya. Jadi dilihat sebabnya. Perhatikan rotimu, perhatikan makananmu. Fahina idzin ta'kuluhu. Ya. Wa illa fala ta'kuluhu. Kalau memang itu halal, ta'kuluhu, maka kamu makan. Wa illa, tapi kalau enggak halal, fala ta'kul, maka jangan sekali-kali kamu memakannya. Jadi perhatikan makanan kita. Dalam kitab Supe, pokoknya yang ditulis oleh Habib Umar bin Hafid, itu menceritakan salah satu umatnya Nabi Isa alaihi salam. Ya, dia meninggal dunia. Kemudian suatu saat ada orang yang mimpi ketemu dia, tanya, bagaimana kabarmu? Wah, habis saya dikepuki karo malaikat. Loh, padahal amalanmu itu bagus loh. Kamu waktu dulu terkenal baik, ini apa yang menyebabkanmu kok bisa disiksa sedemikian rupa? Gara-gara apa bahasa Indonesianya itu? Tusuk gigi. Ngerti tusuk gigi ya? Nah, jadi dia habis pulang ada acara undangan, makan daging. Habis makan daging kan biasanya ada yang nyangkut di gigi tuh, Pak. Enggak enak nih kan? Harus dibersihkan itu kadang. Nah, dia pulang ke rumah, nyari tusuk gigi gak ada, ngelewati salah satu rumah yang dindingnya itu dari kayu, ada sedikit kayu yang kecil dipatahkan itu sedikit. Kan cuma kecil, seperti tusuk gigi itu, Pak. Nah, itu dibuat untuk tusuk gigi. Dibuang akhirnya. Setelah itu. Nah, tusuk gigi kan remeh, Pak. Tapi amalnya yang banyak itu tidak diterima, belum diterima gara-gara apa? Gara-gara ada yang ganjel, yaitu tusuk gigi. Itu padahal cuma sekedar gitu toh. Ya. Jadi kita berusaha perhatikan makanan kita. Dari mana ini datangnya? Mana tadi ini? Hilang. Famtana'al fata 'anil khuruj, maka kemudian pemuda tadi menahan dari keluar. Akhirnya wis gak metu maneh aku. Ila baladin akhar li talabil ilmi. Pemuda tadi akhirnya tidak meneruskan perjalanan ke negeri lain. Kenapa? Karena dengan 3 perkara ini dia sudah cukup. Ini ilmunya orang-orang dulu kok. Ya, ilmunya orang-orang dulu dan ilmunya orang-orang yang hebat nanti dia akan mendatang. Memegang 3 hal ini, takut sama Allah, jaga lisan, kemudian perhatikan makanan. Wis iki. Diamalkan 3 hal ini saja wis selamat. Nah, maka kemudian karena ini ilmu yang luar biasa, maka pemuda dari Bani Israel tadi itu merasa cukup. Wal maqalatul khamisatu asyarah, maqalah yang ke-15, ruya anna rajulan min Bani Israel, diriwayatkan pernah seorang laki-laki dari Bani Israel jama'a thamanina tabutan minal ilmi, mengumpulkan 80 tabut. Tabut niku batu yang ana tulisane. Papan tuh ya apa ya? Dulu nulis pakai batu zaman dulu nih. Dia sampai mengumpulkan 80.
minal ilmi, isinya tentang ilmu. Ya kalau sekarang ya kitab-kitab, gitulah, kitab-kitab. Wal hal annahu lam yantafi'u bi ilmihi. Tapi kemudian dia merasa ilmunya ini tidak bermanfaat. Dia sudah beli kitab banyak, kalau dikontekskan zaman sekarang ya, punya kitab banyak, tapi merasa ilmunya tidak bermanfaat. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyihim alaihi salam. Maka kemudian Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada salah satu nabinya Bani Israel, tafsiriyah, ya, tentang tafsir dari ilmu-ilmu tersebut. Bisa ngerti Fatihah tapi nggak bermanfaat, akhirnya diutus untuk menjelaskan makna Al-Fatihah. Contohnya kayak gitu. Ya, qul li hadzal jami', katakan wahai Nabi, li hadzal jami', kepada orang yang mengumpulkan ini, litilkal kutub, yang mengumpulkan kitab-kitab tadi ini, yang mengumpulkan tabut tadi itu, katakan kepada orang tersebut, lau jama'ata katsiran minal ilmi lam yanfa'uka illa an ta'mala bi thalathati asya'. Kamu tidak akan mempunyai ilmu yang manfaat, ya, ilmumu tidak akan manfaat kecuali kalau kamu melakukan 3 hal. Ilmu ini akeh kok gak manfaat, berarti dia tidak melakukan 3 hal ini. Kalau punya manfaat ilmu yang kamu lakukan ini, maka lakukan 3 hal ini. Pertama, la tuhibbud dunya, ojo seneng karo dunya, ojo kedonyan. Jangan cinta terhadap dunia. Cinta itu letaknya di hati. Ya. Lu berarti nggak boleh kaya, boleh kaya, tapi kekayaannya ada di tangan, bukan di hati. Dia punya kekayaan, begitu dapat sedekah, begitu dapat sedekah. Maksudnya ada beberapa hal yang disedekahkan. Tidak sampai kerasukan dunia. Segala sesuatu dihitung sampai sedemikian rupa. Ai mata'uha wa zukhrufuha, yaitu tentang ya segala hal perhiasan dunia ini. Fa laysat bidaril mu'min endi mage. Adzan nggih. Sampun nggih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.